Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kali ini kita akan belajar memahami tentang gambaran bisnis dan juga aktivitas bisnis untuk memahami analisa laporan keuangan. Jadi, ini adalah pertemuan yang ketiga. Mohon maaf, pertemuan satu dan kedua saya belum bikin video. Sekarang baru sempat bikin video untuk memudahkan proses pembelajaran kita ke depan. Untuk aktivitas bisnis, jadi ada beberapa aktivitas bisnis sehingga kita dapat memilah dan juga menentukan aktivitas dari perencanaan tujuan usaha. Dari aktivitas bisnis, kita juga dapat melihat rantai nilai usaha. Jadi, seperti memetakan bagian-bagian dari aktivitas yang memberikan nilai tambah. Jadi, misalkan dari sisi kompetisi, permintaan pasar, distribusi, kinerja manajemen, oportunitas, tantangan, proyeksi, promosi, strategi, maupun penentuan dari harga produk maupun jasa kita. Jadi, ketika kita lebih memahami aktivitas, maka ya harapannya kita tahu mana sih eh, nilai tambah dari masing-masing aktivitas yang didapatkan oleh sebuah perusahaan. Nah, ada beberapa faktor yang menentukan profitabilitas. Jadi, kita akan bahas satu demi satu secara cepat ya. Jadi, yang pertama adalah dari sisi persaingan di antara perusahaan atau rivalry among existing firm. Jadi di sini eh, yang kita fokuskan adalah misalkan dari sisi pertumbuhan industri, konsentrasi perusahaan, diferensiasi usaha, biaya pengalihan, biaya variabel tetap, dan juga kelebihan kapasitas serta hambatan keluar. Nah, kemudian kita juga bisa melihat dari threat of new entrants. Jadi ancaman masuk baru. Jadi hal ini seperti skala ekonomi, terus akses distribusi, hubungan dan hambatan hukum. Jadi ini dari sisi threat of new entrants. Terus yang kemudian kita juga bisa melihat ancaman produk pengganti atau threat of substitute product. Jadi di sini seperti harga dan kinerja relatif serta kesediaan pembeli untuk beralih. Kemudian ada dua sisi dari industri profitability, yaitu daya tawar pembeli itu seperti dari biaya pengalihan, eh, sorry, biaya pengalihan, terus ada juga diferensiasi, pentingnya produk untuk biaya dan kualitas, terus ada jumlah pembeli dan volume pembeli. Jadi baik dari sisi apa namanya, baik dari sisi apa, baik dari sisi daya jual dan juga daya beli. Nah, kemudian analisis keuangan juga terdiri dari analisis profitabilitas, analisis resiko, dan juga analisis arus kas. Jadi di sini dipakai sebagai alat. Jadi untuk menentukan analisis rasio dan juga analisis arus kas. Jadi nantinya ya ke depan ini yang akan memunculkan dari resiko akuntansi. Nah, teman-teman kita juga bisa melihat apa ya semacam analisis prospektif. Jadi ada beberapa analisis prospektif. Jadi sebuah proses untuk memperkirakan hasil di masa depan. Nah, nanti ke depan kita juga bisa melihat dari sisi lingkungan bisnis dan juga analisis strateginya. Terus kita juga bisa melihat dari sisi analisis akuntansi dan juga analisis keuangan serta nilai-nilai intrinsik yang ada di dalam sebuah perusahaan.
Nah, kemudian dari sisi aktivitas bisnis kita juga bisa melihat. Jadi ada aktivitas investasi seperti pembelian sumber daya dan juga penjualan sumber daya. Kemudian ada juga aktivitas dari pendanaan. Ini semacam pemilik atau equity, penyertaan modal maupun dari non pemilik. Jadi kita juga bisa memakai dari dana pihak ketiga. Nah, ada juga dari investasi atau pendanaan atau funding. Nah, dari sinilah maka sebagai alat buat membuat sebuah neraca dan juga analisa laporan keuangan. Nah, aktivitas bisnis terdiri dari tiga bagian. Jadi yang pertama adalah aktivitas investasi, aktivitas perencanaan, dan juga aktivitas dari pendanaan. Mana sih sisi investasinya? Mana dari sisi perencanaan? Dan juga mana dari sisi pendanaan. Nah, aktivitas operasi intinya lebih dari pendapatan dan biaya dari penyelenggaraan kegiatan produksi dan juga dari pemberian jasa. Nah, gambaran bisnis ini dilakukan secara sederhana. Jadi sebenarnya sih kita lebih produknya itu apa sih produk atau jasa kita. Terus kemudian kita lihat pasarnya itu kepada siapa. Nah, baru kemudian kita cari strategi produksi dan juga strategi pemasaran sehingga nanti ada terdapat kita bisa melakukan penghematan biaya dan juga atau strategi efisiensi. Nah, nanti pendapatannya itu dari mana tinggal diperbandingkan saja sehingga ada gambaran keuntungan. Nah, inilah yang juga dipakai buat melakukan analisa laporan keuangan. So, teman-teman, sampai jumpa di minggu depan. Kita sebenarnya lebih fokus sih bagaimana sih apa ya kita bisa lebih memahami aktivitas yang ada. Jadi ketika kita bisa memahami aktivitas yang ada, maka diharapkan kita juga bisa memahami gambaran bisnis perusahaan dan juga aktivitas perusahaan agar dapat lebih memahami tentang analisa laporan keuangan. Demikian teman-teman, sampai jumpa di next week. Nanti forum, kuis, dan video akan segera menyusul. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Taufik Hidayah. Saya Aswa Mutiara Ahmad Pabulo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.